Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya Muhammad Nurman Ardiansyah akan menjelaskan tentang routing static. Routing static adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing static adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin. Kemudian pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin. Kemudian penggunaan routing static dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Nanti akan ada tabelnya. Ketika praktikum akan saya beritahu tabelnya seperti apa, nanti masukannya seperti apa. Kemudian Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Jadi kalau seandainya cuma hanya 3 router ya, 3 router, 2 server, kemudian ada beberapa PC, itu cuman hanya beberapa yang harus dimasukkan. Jadi gateway-nya itu ada berapa. Nanti kalau jaringan yang besar kan otomatis banyak, kemudian inputnya itu satu-satu, kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Cara kerja routing static ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi yang tersedia dari tabel tersebut. Kemudian admin menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing static, dan routing static berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination, tujuan, dan network mask, yang biasanya diisi dengan IP 0, kemudian 0.0.0 slash berapa. Kemudian gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Seperti pertemuan sebelumnya, gateway itu analoginya itu gerbang ya, gerbang ada nama alamatnya gitu, nama gerbangnya. Kemudian brief source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Kemudian distance adalah jarak administrator jaringan dari router 0 sampai 255. Kemudian keuntungan dan kekurangan. Keuntungan meringankan kinerja prosesor router. Kemudian tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing static lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing static kebal dari segala usaha hacker untuk menspoof dengan tujuan membajak traffic. Kemudian kekurangan, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis. Terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Rentan terhadap kesalahan saat entry data. Routing static yang dilakukan secara manual. Baik, kita akan langsung ke praktikumnya. Ini adalah perintah-perintah, nanti diingat atau difoto juga boleh. Nanti kita akan mengamati proses jalannya PDU ICMP dari PC 1 ke PC 2 sekian sampai selesai. Bukan simulasi.
routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah pertama adalah siapkan fisiknya ya. Ini saya menggunakan sederhananya server, ada 2 buah server, 3 router, kemudian 3 buah PC. Setelah itu langkah yang kedua adalah hubungkan dari masing-masing device-nya, baik dari server, router maupun PC. Setelah itu konfigurasi IP dari masing-masing. Yang pertama bisa dari router, kemudian server atau PC. Ini saya lewat PC dulu, PC pertama. IP address-nya 192.168.1.1, kemudian subnet max-nya belakangnya 192. Untuk default gateway-nya itu 192.168.1.62. Kemudian PC 2 IP address-nya 65, kemudian subnet max-nya sama. Untuk default gateway-nya tidak seperti PC 1, ini PC 2 adalah 126. Setelah itu PC 3 IP address-nya 253, kemudian subnet mask-nya 128. Untuk gateway-nya ini 254. Kemudian untuk router 1 oh ini statiknya, base Ethernet-nya ini didaftarkan. Ini gateway dari PC 1 ini ya, base Ethernet 0/0, kemudian subnet max-nya disamakan juga. Kemudian untuk base Ethernet 1/0 ini dari PC 2 disamakan. Oh iya, jangan lupa untuk dinyalakan portnya, port statusnya ini dinyalakan. Kemudian untuk serial 2/0 ini IP address-nya 12.12.12.1. Untuk subnet max-nya itu 255, belakangnya 0. Kemudian untuk serial 3 IP address-nya 13.13.13.1. Untuk subnet max-nya belakangnya itu 0, dinyalakan ya port statusnya. Kemudian untuk router 2 base Ethernet 0/0 ini karena hanya ada satu PC, nyalakan port status. Kemudian IP address-nya 254 disamakan dengan PC 3. Cek lagi 25, default gateway-nya 254 ya. Itu subnet max-nya 128. Setelah itu router 3. Oh ya, tadi baru base Ethernet. Untuk serial 2 router 2 itu IP address-nya 12.12.12.2. Subnet max-nya 0. Untuk serial 3 itu IP address-nya 23.23.23.2, kemudian subnet max-nya itu belakangnya 0. Port statusnya dinyalakan. Sekarang router 3 serial ini ada, ini cuma tampilan saja, nanti bisa dikonfigurasi. Dinyalakan port statusnya, IP address-nya itu 23, belakangnya 3. Untuk subnet max-nya itu 0. Untuk serial 3/0 IP address-nya 13.13.13.3. Subnet max-nya belakangnya 0. Kemudian base Ethernet 0/0 ini dari server 1. Kemudian subnet max-nya 0. Kemudian
Ini dari server 2, subnet maxnya belakangnya 0. Kemudian cek server, IP address-nya, kemudian gateway-nya sama juga ya, seperti yang ada di router. Ya memang harus disamakan. Subnet maxnya belakangnya 0, kemudian default gateway-nya itu belakangnya 43. Jika sudah, sekarang waktunya simulasi. Klik simulasi, show all known, kemudian edit filter, cukup ICMP. Cek perintahnya dari PC1 ke PC2. Ini dicoba satu-satu ya. Baik, kita jalankan dari PC1 ke PC2 ke router 1, kemudian ke PC2. Oh ya, ini PC1, PC2 sudah terlihat. Untuk ini itu router 1, ini router 2, kemudian ini router 3. Setelah sampai tujuan, kembali lagi replay. Oke, lancar. Kemudian ulangi lagi ke sudah berjalan. Oke, lancar. Kita daftarkan juga. Nah, kembali ke router 3, namun tidak seperti di jalan awal karena melewati router 2 terlebih dahulu, baru ke router 1. Nah, karena hasilnya itu berbeda, itu ada konfigurasi secara statik ya, routingnya itu statik, manual. Buka routernya di routing static, ini masukkan satu-satu. Contohnya ya, masukkan tujuannya itu misalnya 168.1.253. Ini maxnya masukkan juga, kemudian next hop. Jika sudah add, namun jika terjadi kesalahan maka akan muncul seperti ini. Ini masukannya harus benar ya. Ini yang sudah diberitahu rutenya. Kemudian router 2, ini masing-masing rute ini harus diajarkan agar mengetahui jalan mana yang harus dilalui. Kalau dari misalnya PC1 ke server 1, tadi berangkatnya itu dari router 1 langsung ke router 3, baru ke server. Namun dari server untuk mereplaynya itu tidak langsung dari router 3 ke router 1, tapi melewati router 2 terlebih dahulu. Itu didaftarkan atau diberi catatan untuk rute-rute masing-masing. Ini berlaku semuanya. Ya, misalnya PC3, coba ya. Kita coba skenario baru. PC3 naik. Oke. Loh, berbeda. Karena harus melewati itu. Untuk sekarang cek tracer T. Ini seperti praktikum kemarin ya. Sebentar. Command prompt tracer T. Ini karena PC3 ke PC1. Ini sudah muncul hasilnya ke PC1 192 ya. Ini melewati mana saja. Ini default gateway-nya 254 ke router 2. Setelah itu berjalan ke router mana yang akan dilalui. Setelah itu baru ke tujuan. Ini seperti pertemuan praktikum kemarin.
untuk men-track jalur mana saja yang dilalui untuk sampai ke tujuan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Muhammad Nurman Ardiansyah dengan NIM 2105009974035. Mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.